Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, Mahasiswa semester 7 STAI Karisma Cicurug Sukabumi, Prodi PGMI dan PAI yang hari ini sengaja dikumpulkan untuk eh, mengganti kuliah tadi siang atau tadi pagi yang harusnya Bapak hadir di kelas, namun karena ada hal yang tidak bisa dihindari, jadi tadi itu saya harus ke Jakarta untuk mengantarkan anak, ya, karena dia diterima kerja di Jakarta, jadi harus dijejekan lah eh, tempatnya, kosan dan lain-lain. Jadi eh, ya harus harus jadi prioritas gitu. Oke, ada tiga hal yang akan disampaikan dalam kesempatan hari ini. Pertama tentang tugas-tugas menjelang kegiatan UAS yang harus kalian selesaikan untuk dilakukan proses pendeteksian dan validasi oleh penanggung jawab atau PJ terhadap seluruh tugas yang dimiliki oleh mahasiswa selama satu semester ini. Kemudian yang kedua adalah tentang eh, paparan pendampingan ataupun juga apa ya, pembinaan dalam rangka penulisan proposal skripsi, yang itu adalah tugas untuk pertama UAS di mata kuliah bimbingan skripsi dan juga metode penelitian. Dan yang kedua adalah draft untuk persiapan kalian menghadapi seminar usulan penelitian skripsi yang akan dilakukan pada awal bulan Januari. Jadi informasi saja, disclaimer dari mulai sekarang, bahwa rencana pelaksanaan kegiatan SUPS, seminar usulan penelitian skripsi, itu akan dilakukan di bulan Januari, di awal-awal. Dan itu syaratnya adalah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan eh, bimbingan skripsi plus dengan menyiapkan draft proposalnya. Dan ini akan kita laksanakan dengan sangat serius. Kalian juga harus mempersiapkan PowerPoint-nya untuk persiapan menghadapi seminar usulan penelitian skripsi itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah tadi yang pertama tentang penugasan, ya, tugas-tugas. Kemudian yang kedua tentang proposal. Yang ketiga itu adalah persiapan untuk menghadapi UAS. Karena UASnya adalah bentuknya proposal, berarti kalian harus memaksimalkan penyiapan draft itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ada keterkaitan antara nomor satu, nomor dua, dan juga nomor tiga untuk kita bahas di hari ini. Nah, problem yang harus diselesaikan adalah apa saja yang harus ada di dalam tugas itu. Kita bahas dulu tentang tugas. Eh, Beberapa waktu lalu Bapak mengirimkan kepada PJ itu adalah eh, apa hal-hal yang harus dibantu untuk diisi, ya. Dan jumlahnya cukup banyak, karena disebut banyak karena lebih dari satu, ya. Kita akan coba eh, apa breakdown satu-satu sehingga nanti tidak ada yang tertinggal. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti tahapan ini sekitar apa untuk dibantu dengan PJ ini agar nanti tidak ada yang sampai ketinggalan, ya, poin-poinnya. Kemarin juga sudah ada yang menyampaikan tentang apa saja yang harus ada, tapi kita coba untuk refresh saja di kegiatan hari ini. Yang pertama,
ada kehadiran, ya, kehadiran. Kehadiran itu bentuknya adalah surat pernyataan. Bapak minta bantuan kepada PJ untuk ini coba Bapak share screen ya. Sudah nampak? Ada? Belum, Bapak. Sudah Belum ada belum? ada, Pak. Belum, Pak. Sudah ada tampilan Belum, belum, Pak. Belum. belum? Belum ada, Bapak. Sudah? Sudah. Ada ya? Oke. Eh, yang pertama PJ di PAI itu Nurul dengan di PGMI siapa Ratu ya. Pertama ini daftar namanya diisi sesuai dengan faktanya ya. Sesuaikan dengan absen ya. Kemudian di sini ada kelas, kelasnya juga diisi. Kemudian di kehadiran. Nah, untuk kehadiran mohon untuk membuat sebuah apa ini? Sebutannya sheet ya, new sheet di sini. Jadi itu adalah nomor, nama, NIM, kelas, boleh di sini. Lalu di sini ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan, 10, 11. Nah, terus dituntaskan. Ini 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang itu pertemuan ke terakhir dihitung itu pertemuan ke-15 ya. Hitungannya pertemuan ke-15 untuk hari ini. Sementara yang kemarin 2 kali kegiatan online itu adalah di hari Selasanya Senin ya. Senin itu di pertemuan 13, kemudian yang Selasanya pertemuan ke-14. Pokoknya hitungannya jadi eh, 15 sampai ke hari ini. Kemudian sini ada nomor contoh. Nah, ini jangan lupa ngapa-ngapain. Nah, di sini ada pertemuan pertama ini offline atau online. Ini tolong diberikan data ya, data, data online atau offline. Lalu di sini tanggalnya tanggal berapa? Tanggal, bulan, tahun. Contoh tanggal 1 bulan 9 2025. Contoh. Ini nanti diberikan tanggal-tanggal ini. Kalau misal contoh A nih, contoh aja, A nih, ini nanti diisi, ini kelasnya juga diisi. Ini contoh kalau dia hadir, beri angka 1. Ya. Kalau tidak, kasih angka 0. Kalau misalkan hadir pertemuan satu, satu. Kalau pertemuan kedua tidak hadir, kasih angka 0. Nah, nanti jumlahnya itu adalah eh, di angka 15. 15. Namun, nanti karena ada UAS yang belum dimasukkan, berarti di pertemuan ke-16-nya kamu tulis dengan kegiatan UAS. Di sini 13, 14, 15, 16. Nah, 16-nya itu adalah tanggal di mana kegiatan UAS dilaksanakan. Kalau kegiatan UAS kita dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21, ya, berarti ini adalah hari terakhir. 21 bulan 12 2025. Ini, ini offline. Ini kalau misalkan sudah diisi, ada angkanya. Sini kan jumlah berarti ya. Di ujung di jumlah. Ini kalau diurutkan berarti ini adalah sama dengan sum itu kami angka 1. Contoh 1, 1 dia hadir terus contohnya.
Kalau untuk offline yang tanda tangan ini, yang apa, yang hmm, satu, satu, satu. Itu, contohnya 15 kehadirannya, nanti itu dipindahkan ke sini nih. Sama namanya itu dipindahkan, ini contoh namanya adalah, kita urutkan saja namanya ini ya. Ini contoh namanya ini contoh saja. Sini nama ke bawah, oke. Nimnya kosongin aja. Kemudian di sini berarti absen. Ini rekap. Ini rekap. Ini kalau misalkan namanya dihapus, absennya di sini, namanya ini nih, ya kan? Berarti ini pakai, contoh ini nomornya nomor satu di sini. Kemudian ini sama dengan pindahkan ke absen, klik Asrina Ramli contohnya, nanti muncul di sini. Biasanya suka otomatis. Kok belum otomatis ya? Bentar, ini jumlahnya kita ambil yang bagian akhir. Ini jangan dicoret-coret nih. Tuh, ini sudah otomatis kalau begini. Oh, iya, iya. Ini hasilnya ramai. Enggak, langsung ya. Copy aja namanya. Tuh, jadi langsung otomatis muncul di sini kehadiran. Jadi kehadiran itu diambil dari penulisan absensi yang ada di ujung jumlah. Tuh, yang ini nih. Oke, kalau sudah, lalu nanti PJ, PJ kan ada satu orang di tiap kelas. Untuk dibantu, khusus kelas PAI contohnya, itu kan jumlahnya banyak lah. Lebih dari 25 orang ya. Nanti Nurul tolong dibantu oleh kawannya, sekitar 2 atau 3 orang, untuk nanti satu orang itu memvalidasi minimal 10 orang. Ya, minimal 10 orang. Tugasnya apa? Itu adalah untuk mendeteksi tugas-tugas yang dimiliki oleh mahasiswa. Tugasnya apa saja? Tugasnya itu adalah untuk ini nih, contoh, ada daftar checklist. Nanti Bapak siapkan nih daftar checklistnya. Dan sudah dikirimkan kalau tidak salah di kalian. Nanti tinggal diganti saja ini. Ini kita ganti. Oh, PTK ya? Pilih. Fine. Pilih.
Ini ada daftar checklist metodologi penelitian. Kita eh, tuliskan ini. Nanti kamu bikin di setiap orang itu adalah eh, nanti setiap orang tuh bikin cover ya, kemudian daftar isi, kemudian eh, ini yang pertama ini dulu nih. Ada checklist umum. Ini mungkin namanya dan ininya tinggal diganti saja. Ini satu. Nah ini. Pertama, pastikan oleh mahasiswa data ini ada dulu. Nanti kalau ada yang kurang nanti kita tambah ya. Ini di dalam portofolionya setiap mahasiswa harus ada daftar checklist ini. Pertama, checklist umumnya adalah ada lembar pengesahan. Contohnya ada di sini. Ini lampiran satu lembar pengesahan. Ini di apa sebutnya? Lembar pengesahan. Nanti disesuaikan saja ini. Ini masih nama Suriah ya. Ini satu. Nama lengkap, NIM, kelas prodi. Ini nama mahasiswa ditulis di sini. Lalu di sini ada validatornya. Validator itu adalah eh, PJ yang bertanggung jawab untuk melakukan ini. Sebentar, saya ada telepon dulu. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut. Eh, Kemudian yang kedua, ini ada lampiran dua. Ini adalah biodata. Silahkan diisi oleh kalian dikasih foto, hanya ada gambar wajahnya saja. Di sini silahkan diisi nama, tempat tanggal lahir, email, nomor handphone, terus pengalaman organisasi ditulis juga, prestasi apa kalau ada ya, kalau enggak dikosongkan aja. Ini lampiran ketiga adalah checklist tugas buku Schwarzmeerich untuk prosedur penelitian. Tulis nomor, nama, NIM, kelas, prodinya apa. Lalu tulis juga judul babnya apa, ditulis ke bawah. Kemudian kalau lengkap ada parafnya ditulis angka satu, kalau tidak ada 0,5. Ya, kalau sama sekali tidak ada kasih nilai 0. Kemudian di sini divalidasi oleh PJ-nya di paraf ya. Gitu. Sampai dengan 17. Kemudian jika ternyata yang lengkap hanya ada 15 contohnya, terus tidak lengkap yang ada dua, ya hitungannya
tetap di yang lengkapnya dulu ya. Nanti yang lengkap ditambah yang totalnya berapa nanti hitungannya jadi jelas gitu ya. Kemudian untuk checklist lampiran keempat itu checklist untuk buku Suharsini, buku Muri Yusuf itu tentang metodologi penelitian. Ini juga sama ada 18 bab. Ini ada apa? Ada bab yang harus dikerjakan oleh mahasiswanya. Kalau ada diberi angka 1, kalau tidak lengkap 0,5, lalu kalau tidak ada kasih 0. Disebut tidak lengkap itu gimana prosedurnya? Kalau ternyata eh, dia tidak mengikuti penulisan yang sesungguhnya. Contoh, di bukunya Muri Yusuf, bab 10, itu panjang sekali jawabannya. Kenapa disebut panjang? Karena dia apa? Di soalnya ada tabel yang harus diisi. Kemudian juga ada rumus yang harus ditulis. Lalu ada perhitungan yang harus juga diselesaikan. Nah, jika tidak ditulis lengkap, hanya 2-3 lembar saja, kan Bapak hanya memparap saja ya. Sementara pada saat yang sama, ternyata penulisannya tidak lengkap contohnya. Nah, ini tugas PJ untuk memastikan penulisannya dengan sebaik-baiknya. Oke, ini yang kedua, lampiran keempat. Lalu ini ada lampiran 5 hasil pretest dan posttest. Posisi pretest dan posttest ini pertama PJ harus memastikan memiliki rekap dulu seluruh nilai pretest dan posttest dari semua kelompok. Lalu setelah itu merekap nilainya, nanti ketahuan mana yang ada, mana yang tidak, mana yang hadir pada saat presentasi, mana yang tidak. Kalau dia hadir pada saat presentasi, berarti dia tidak ada nilai untuk pretest post-test karena memang dia sebagai presenter. Kemudian yang kedua, kalau memang dia tidak hadir tapi dia mengisi pretest dan post-test, itu tidak dianggap ada tapi dianggapnya nol. Karena pretest dan post-test ini untuk menghargai kehadiran dari teman-teman yang hadir pada saat kuliah. Maka oleh sebab itu, di posisi yang sama, PJ harus tahu ini mahasiswanya hadir atau tidak pada saat kuliah sehingga nanti kalau dia mengisi nilai pretest dan posttest sesungguhnya dia tidak hadir sesungguhnya jadi jangan dimasukkan itu ya nanti totalnya ada 10 nilai nanti dirata-ratakan ditambahkan keseluruhan lalu dirata-ratakan kemudian yang ke-6 itu ada hasil pencarian masalah penelitian yang ini oh, sebetulnya ini bisa dilakukan dengan melampirkan data yang pernah disampaikan ya. Jadi ini telah dituliskan aja masalah penelitian apa saja ikuti saja alurnya ya. Mungkin kalau ada yang belum diparap nanti diparap pada saat dicek list ya. Nah, pencarian ini nanti ada yang nah ada ini eh, lampiran studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dicek yang bagian kalian harus melampirkan dua. Lampiran pertama adalah yang awal, yang kedua adalah yang revisi. Nah, kemudian isi dari studi pendahuluan mengikuti komponen-komponen di bawah ini. Kalau misalkan komponennya belum ada, ya berarti silakan dipersiapkan dulu ya, terutama di bagian revisi ya, harus lengkap nih. Karena di sini ada ininya nih, ada komponen yang harus ada. Ini untuk checklist ya. Lalu, nah ini kalau kebetulan kamu kan bikin proposal ceritanya nih, proposal apa? Proposal kuantitatif atau kualitatif ini tergantung penggunaannya. Nah nanti tolong komponen ininya diperbaiki nih, disesuaikan dengan buku panduan yang pernah Bapak sampaikan, pedomannya, strukturnya ya, strukturnya. Yang pada waktu kuliah-kuliah tertentu kita sudah pernah sampaikan ini, yaitu di bagian ini nih. Jadi kan struktur nanti ada latar belakang penelitian,
kemudian ada batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis. Ini untuk penelitian yang kuantitatif, ya. Kemudian ada metode penelitian. Nih. Nah, ini nanti disesuaikan aja dengan buku pedoman yang pernah Bapak sampaikan, ya, di kuantitatif atau yang di kualitatif. Untuk di checklist tentang proposal skripsi. Kalau ini kualitatif, nanti disesuaikan saja ini. Ya. Oke, jadi ini ada, makanya disebutnya lampiran 8B, lampiran 8A. Kemudian, nah ini, susunan proposal skripsinya, nah ini juga tolong disesuaikan. Sesuaikan. Kalau ini mah daftar checklist mendeteksi apa proposalnya, kalau ini nanti isi proposalnya. Ini isi proposalnya kan kudu ayat yang tadi nih, sampul depan, lembar judul, pengesahan, kata pengantar, itu kan lengkap gitu. Ya. Oke, ini untuk kualitatif, ini yang kualitatif. Kemudian ada daftar aktivitas dan partisipasi. Nah, ini eh, adalah rekapan untuk mendeteksi kehadirannya. Contoh di pertemuan satu, kegiatannya offline, dia hadir, tapi dia bukan presenter, ya. Kemudian tapi dia bertanya atau menanggapi. Ini kalau misalkan dia bertanya kasih angka satu, menanggapi kasih angka satu. Kalau misalkan kenapa dia kosong ini, karena dia jadi presenter, contohnya. Kalau jadi presenter dia pasti angka satu doang di sini nih. Itu, ya. Kalau dia bertanya dan lainnya ada di sini. Tuh. Contoh pada saat dia hadir, dia menyampaikan pertanyaan dalam bentuk tulisan ke PJ atau ke apa pembimbing apa pembimbing ke ke kelompok yang sedang tampil. Berarti dia bertanya karena dia pertanyaan wajib plus di sini gitu. Nah, nanti di sini ada secara pengisiannya, ada offline, online, hadir, presenter, bertanya, menanggapi dan lain-lain. Nah, ini baru yang terdeteksi saja ya. Makanya nanti apa checklist umumnya ini pasti akan bertambah, ya, akan bertambah. Seperti yang pertambahannya adalah nanti ini akan jadi checklist yang berikutnya. Itu contoh adalah apa eh, daftar apa ya pengertian konsep konsep dasar metode penelitian. Yang kemarin jumlah soalnya gua udah dikirim di grup begini, ya. Tuh. Itu eh, bertanya tentang konsep, teori, metode, kemudian lagi penalaran dan lain-lain itu yang 12. Kemudian yang ke-13 itu adalah tentang oh, pencarian digital. Digital yang pernah disampaikan beberapa waktu lalu, kamu harus mendeteksi di Publish or Perish, kemudian di Research Rabbit, Connected Papers, dan Open Knowledge Maps, contohnya gitu. Dengan apa? Ada lagi Force Viewer, itu pencarian digital, pencarian tema penelitian, penelitian secara digital. Kemudian yang ke-14 itu adalah tabel anotasi. Anotasi yang terdiri dari 20 buah artikel, artikel dan 20 buah skripsi. Jen Pak, itu udah ada di nomor ketujuh Pak. 7. Oh iya ya ini. Checklist penelitian ini mah. Oh iya ya ini ya di checklist umumnya ya. Oh iya ini nih. Oke berarti tidak ada nih. Setelah selesai ini selesai. Oke, thank you.
Tinggal ini ditambahkan saja ini, mungkin bukan 10 tapi 20. Oke, lalu apalagi yang lupa nih? Coba, oh, ayat Al-Quran hadis masuk nggak? Kemarin mah enggak Pak, gak Ada ya? ditugasin. Oke, Ya, yang nanti. gula Pak. Kenapa? Yang Yang rambut Wegulo, Pak. gula. Oh iya benar, Wegulo. Eh, apa sebutnya ya? Resume, resume Wegulo, metodologi penelitian. Oke, ada lagi? Yang ini Pak, rangkuman 10 artikel itu Pak. Ini kan? Bukan, ada lagi. Bukan Pak, yang ini yang ngerangkum semua materi itu Pak, ada Lin. Oh iya, iya. PDMI. Rangkuman materi kuliah, benar. Tiap pertemuan, ya kan? Iya Pak. Oke, ada lagi? Udah Sudah Bapak. Pak. Oke, nah ini adalah bagian-bagian yang perlu disiapkan. Ada pertanyaan dulu, boleh? Bapak, Yuk. bedanya yang nomor 8 sama nomor 13 itu apa? Oh, berarti sarua benar ya. Nah, iya, iya. Itu perlu diingatkan. Kadang sok pokok masalah itu. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya, Boleh. eh, apakah boleh terkait proposal itu buku panduannya kita dapatkan gitu, Pak? Karena kalau misalkan di perkuliahan kayak selewat doang, Oke, dicatat sih dicatat gitu. betul, betul. Nanti Bapak ngobrol dulu ke Pak Adi, karena memang beliau tadi kirim ke Bapak untuk apa? eh, menyebarkan, apakah bisa disebarkan atau belum? Karena ini perlu ada ini, perlu ada apa? eh, ya mungkin kalau oke, nanti Bapak kirim lah, ya, gitu. Oke, gitu ya. Bapak kalau untuk daftar isi kan kayak tulis tangan, Hmm. terus sama studi pendahuluan itu yang tulis tangan nggak ada lemah kalam. Nah itu Kenapa? gimana? Kalau yang daftar isi kan tadi kata Bapak ada daftar isi. Ah, Nanti halamannya gimana? Kalau misalnya yang tulis tangan kan itu nggak ada nomor halaman. oh iya. Sama Kalau yang untuk yang jawaban soal Muri Yusuf dengan Suarsi Mima itu satu buntal kadut aja gitu. Jadi tidak dihitung halaman satu, dua, tiga semuanya nggak usah. Nggak usah. Jadi buku Muri Yusuf halaman keberapa sekian udah satu aja. Ya, paham nggak maksudnya? paham Bapak. Tapi kalau untuk nomor halamannya itu kita bikin kayak pembatas Boleh antar pembatas pakai buku ini, pakai kertas jeruk lah ya, yang warnanya ini. ya yang kayak eh bupalo atau apa gitu ya Pak, yang ada warnanya. Hmm. Berarti halamannya di situnya ya Pak. Ya, oke. Baik Bapak.
Silakan. Ada lagi? Halo, ada pertanyaan lagi? Nggak ada kayaknya, Pak. Oke, cukup ya. PJ paham tuh? Halo, PJ. PJ mana? Oke, kalau tidak ada, eh, pastikan dibantu ya, PJ. Nanti untuk kelas PAI nanti sama siapa? Contoh Jibril, bantu Jibril ya. Buat teman-teman yang lain, terus apalah, siapa lagi yang bisa dibantu loh, ya. Dari laki-lakinya, ya. Oke, cukup untuk ini. Cukup mungkin Pak. Ya, oke Eh, ya. Kalau ada yang nanti mau nanya lagi, silakan. Ya, coba di close dulu nih. Ya, oke. Nanti Bapak kontak dulu Pak Adi sebentar tentang buku ini. Adi. Sebab ini masalahnya belum resmi di apa, mau dicetak masalahnya. Ke mahasiswa atau nanti buat ini lagi Bapak ngontak dulu Pak Adi ya, bentar ya. Kalau oke nanti Bapak di share di grup. Silahkan nanti di ini di apa? Dibikin panduan. Oke, biasa Pak. Oke, Bapak dikirim ya. oh iya Pak, mau nanya. Lupa. Oke, Terkait proposal itu disatukan sama bener portofolio itu. Mungkin Pak nggak dipisah jilidnya gitu berarti. kalau untuk portofolio pokoknya dia harus dihijikan semuanya. Jadi nanti itu kamu, oh iya, bukan pokok Bapak. Bapak lupa ayah nu kudu dimasukkan di tolong bisa lupa. Satu Udah. adalah itu eh, apa hasil presentasi kalian. Eh, File Word, bukan file Word ya. Maksudnya artikel artikel ininya, artikel tiap kelompok. Jadi kalau misalkan kelompok satu tentang konseptualisasi masalah penelitian, ya dia harus lampirkan artikel itu, gitu loh. Terus kedua PPT-nya. Kemudian yang Itu ketiga adalah udah ada, BAP-nya, Pak. BAP-nya. Itu tuh tadi padahal itu teh pentingnya itu. Udah ada apa di poin barahan yang dina checklist umum? Ada ya, kalau ada udah nggak apa-apa. Tapi maksudnya barusan belum di apa? Belum di Sampaikan. ya belum sampai. Bentar ini ada ini dulu ada apa? Ada ada Pak Adinya bilang, tolong Pak mau dicek dulu katanya 5 menit, tolong. Oke, siap. Oke, bentar nih nunggu dari Pak Adi dulu nih. Barusan Pak katanya, bentar Pak mau dicek lagi bisi lepas.
Ada kekurangan, ada kesalahan. Nah, nanti kalau sudah, nanti Bapak kirim ulang kalau misalkan sudah oke. Oke. Eh, yang tadi disampaikan adalah tentang eh, apa saja yang harus disiapkan untuk portofolionya. Nah, terus tadi ada pertanyaan, Pak, cari eh, proposal itu dimasukkan ke dalam portofolio atau tidak? Ya, dimasukkan ke portofolio. Jadi proposalnya mau benar dulu atau gimana, pokoknya dimasukin aja dulu sebagai bukti kamu menyelesaikan dulu apa? Menyelesaikan dulu tugas portofolionya. Namun nanti ada satu print out dari apa? Dari proposal yang terpisah, yang itu nanti dikumpulkan pada saat UAS. Diulangi. Jadi kamu ngeprintnya dua untuk proposal itu. Satu, ngeprint untuk dimasukkan ke dalam portofolionya. Yang kedua, satu nanti dikumpulkan pada saat pelaksanaan UAS. Jadi nanti pada saat pelaksanaan UAS mata kuliah metodologi penelitian dan bimbingan skripsi, tugasmu adalah mencantumkan tanda tangan dan menyerahkan UASnya. Nanti daftar itunya diparap gitu. Daftar apa? Daftar hadirnya di tanda tangan gitu. Jadi daftar hadir tanda tangan, serahkan proposalnya. Jadi perlu dikumpulkan sebagai bukti UASnya adalah yang dikumpulkan pada saat pengumpulan itu. Jadi dua begitu. Oke? Kartos tuh. Ke Hartos, Pak. Oke. Harus coba dikali 2. Dua aja, dua. Yang satu mah nanti itu akan kita diskusikan dan akan ada revisi pada saat pelaksanaannya. Nanti kan kegiatan bimbingan skripsi atau proposal ini tidak berhenti sampai dengan kamu menyelesaikan portofolio itu, tapi terus akan dilakukan pendampingan itu sampai dengan kamu menyelesaikan skripsinya. Gitu. Jadi untuk beres ini nggak beres, tuh lanjut terus, ya lanjut terus. Ada pertanyaan seputar untuk UAS? Bapak punten, Ya, untuk portofolio covernya ada template-nya tidak? kemarin kan ada contoh ya yang dari UIN, kamu tinggal ganti aja logonya pakai logo eh STIH. Bapak kan kirim di grup ya, ada nggak di grup? Ada, Pak. Coba kamu scroll lagi ke atas coba. Ada. Ada, Pak, ada. Ada ya, ada kan Cuma contohnya itu. Bapak yang checklist yang barusan Bapak share screen itu Hmm, sama yang Bapak kirim di grup itu beda. Kalau yang hmm. di share screen barusan lengkap. Ya, makanya nanti disesuaikan saja dengan yang faktualnya, gitu. Ya, dengan faktualnya. Oh iya, ada ininya Bapak kan. Kalau yang kemarin tuh gak ada contoh susunan proposalnya. Oh iya. Kalau yang barusan ada. Kalau itu mah disesuaikan dengan nanti buku pedoman yang nanti di-share. Oh iya, sama ininya Bapak, sama gak ada lembar pengesahan. Ya, makanya lembar pengesahannya disiapkan. Kalau enggak nanti dikirim lembar yang ini, ya. Nanti Iya silakan benar. diperbaiki, direvisi. Pokoknya gini, kalau kamu mengerjakan tugas ini, pasti
banyak hal yang sudah dilakukan. Apakah dengan mengerjakan tugas-tugas ini kamu bakal ngerti juga Medfit ataupun ngerti bimbingan skripsi? Belum tentu juga, ya. Tapi minimal kita berusaha untuk berikhtiar gitu. Kumaha supaya bisa daranah jelema mah aya dina ranah ikhtiar. Domainnya domain ikhtiar. Makanya Bapak kunaon sebabna loba tugas begini teh karena Bapak apal pesan yang namanya metodologi penelitian itu bukan barang mudah, ya. Satu, nyian skripsi itu bukan barang gampang gitu. Dia butuh pengetahuan, dia butuh keterampilan, dia butuh pengorbanan waktu untuk belajar. Semuanya memerlukan tenaga-tenaga khusus gitu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Makanya dipastikan untuk bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Begitu, ya. Ada lagi terkait dengan susunan tadi? Sudah ada? Kalau untuk lampiran, bener. Apa? Kalau untuk lampiran proposal yang harus ada itu apa aja, Pak? Kalau lampiran proposal mah, yang pertama itu adalah eh, daftar apa kisi-kisi dulu deh, kisi-kisi penelitian. Yang kedua itu adalah kalau kuantitatif berarti siap-siap buat instrumen wawancara, instrumen angket. Kalau tidak angket ya tes, ya. Kalau untuk kuantitatif. Tapi kalau untuk yang kualitatif disiapkan daftar pertanyaan atau instrumen wawancara selain tadi kisi-kisi penelitian, kisi-kisi wawancara. Pokoknya gini, sebelum ada wawancaranya harus ada kisi-kisi wawancara. Sebelum ada observasi, kudu aya observasi itu ada kisi-kisi observasi. Sebelum kamu melakukan studi dokumentasi, itu ada kisi-kisi studi dokumentasi. Jadi kisi-kisi itu di semua alat pengumpul data itu selalu ada. Selalu ada. Nah, kenapa harus ada kisi-kisi sebelum masuk pada pedoman atau pada lembar wawancara, observasi, dan studi dokumentasi? Karena memang harus tercapainya tujuan penelitian berdasarkan dengan rumusan masalah, dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita membreakdown rumusan masalah itu ke dalam kisi-kisi dari setiap alat pengumpul data. Begitu. Kenapa ini harus disampaikan? Karena problemnya adalah mahasiswa ketika dia akan melakukan penelitian, dia tidak menyiapkan instrumennya, sehingga dia hanya langsung saja pada eh, lembar-lembar tadi untuk karena iya naon kisi-kisi. Sehingga yang terjadi penulisan pedoman wawancara, pedoman observasi atau pedoman studi dokumentasi tidak sesuai dengan rumusan masalahnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya kenapa harus ada kisi-kisi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Gitu aja. Dan jangan lupa menggunakan Mendeley untuk penulisan reference manager. Kalau nggak Mendeley, boleh nggak Pak Zotero? Boleh. Ya, tidak ada apa? Tidak ada paksaan. Mana aja yang kamu suka gitu. Ya, mana aja yang kamu suka. Nah, pastikan juga buku-buku yang kamu pakai adalah buku-buku yang otentik. Otentik itu artinya memang ayah buku yang kamu baca usina. Jangan sekali-kali melakukan copy paste dari skripsi-skripsi yang sudah ada. Karena nanti kalau eh, tuh kan jadi keingetan. PJ kumpulkan semua proposal dalam bentuk Word dan PDF dan nanti Google Drive-nya kirim ke Bapak. Bapak akan melakukan cek similarity dengan Turnitin. Nah, kayak orang cek Turnitin. Nah. Kalau copy paste, dia pasti akan lebih dari 35% tanpa dengan di-exclude apa
referensinya. Gitu. Oke, Hartos. Jadi PJ bantu Bapak untuk kumpulkan semua proposal saja ya. Nanti akan ada laporan hasil cek similarity dengan Turnitin. Wah, parah itu. Jadi mau copy paste mah kenyangwan nah, nggak sebeak loh. Izin Pak, Yuk, eh, minimal berapa persen plagiasinya Pak? 20, Similarity. Oh siapa? Terima 20, kasih. 20%. 20 tuh udah gede banget, ya, udah gede banget. Kirain 5-5, Pak. Kenapa? Kirain 50/50 gitu, Pak. 50. 50 mah kopas atau teh. Maksimal ya, maksimal 20% maksimal. Maksimal. Jadi kasusnya begini nih, nih Bapak coba ditinggalikan ya, contoh satu buah ini, contoh aja, contoh. Bagaimana sebuah proposal itu perlu apa? Perlu betul-betul dijaga. Ente. Hmm, ini memang bukan eh, skripsi ya, tapi ini adalah tesis, proposal tesis. Ternyata wadah banget, gede-gede. Bentar, bentar, bentar. Hmm, mana nih? Sudah proposal tesis. Mana nih? Bentar. Eh, ya, gua di share screen. Ini kalau proposal yang lebih dari, coba lihat nih, berapa nih? 73%. Bapak punten belum tampil. Belum tampil Pak. Nah, Nah, udah. tunggu. Nih ada 26 halaman, 73%. Tuh, ini aja udah merah. Ini Kopas. Kalau ini nanti di-exclude nih. Bagian daftar pustakanya nanti di-exclude. Di-exclude itu aja dikecualikan. Tapi lihat dari sini udah ketahuan tuh dia Kopas tuh. Kopas tuh kalimatnya sama. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak melakukan parafrase. Kalau Nah, yang hijau itu gimana, Pak? ya harus dirubah. Nggak bisa. Kalau misalkan kayak gini nih, Pak, ini ayat Quran, gimana Pak? Ayat, ya nanti mau di-exclude ini. Di-exclude itu artinya bakal dikeluarkan, tidak bakal jadi bahan hitungan untuk mitinnya. Tuh. Ini ayat Quran pasti di-exclude ya. Tapi lihat nih, ini mah kopas aja semua. Tuh, kopas. Tapi kan Pak, ini mah dari undang-undang, ya kan bisa diparafrase. Gimana cara memparafrase? Ya, subken we kena
ChatGPT, lakukan parafrase, gampang. Oh, Izin Pak. ya, Nah kalau misalkan diparafrase di ChatGPT, nanti kena AI detektor juga Pak, gimana itu? pasti, pasti kena detektor. Hati-hati makanya. Jadi nanti pada saat memparafrase, kamu jangan 100% ChatGPT. Nanti lakukan parafrase dengan modifikasi manual. Gitu. Jadi Tuh, saya nama diketik we meureun banyak. tuh lihat, ini mah kopas semua, lihat tuh, bayangkan. Tuh ke bawah. Tuh. Apalagi kalau yang namanya undang-undang, peraturan kan saruanya tiba-tiba gitu tuh robah contohnya. Ya dia bakal kena kedetek tuh. Tuh. Sampai ke pembatasan masalah pun terdetek tuh. Tuh. Apalagi ketika bicara tentang kerangka teori atau dalam bahasa kalian mah nanti teh ada kerangka berpikir. Tuh, tinggal ya mah kopas itu tidak skripsi, tidak tidak skripsi atau tesis ataupun juga disertasi yang sudah pernah publish tuh. Tuh, gimana nih? Tuh. Metode penelitian malah kopas juga tuh semua. Ya kan ngeri. Ini kalau kejadian begini ngapain nih? Makanya harus hati-hati. Tuh. Tapi itu tuh Pak kalau hasil dari ketikan langsung gitu, Hmm. kedeteksi semua Pak. Ketika langsung gimana maksudnya? Ya, maksudnya nulisnya langsung diketik sama kita gitu, nggak hasil copy paste. Kalau kalimat yang dimunculkan sama dengan yang sudah punya terbit pasti kedetek lah. Pokoknya gini aja, jangan khawatir dengan cek similarity sebenarnya. Nama kamu nulis aja, nanti ketika dicek kan ketahuan tuh berapa persentasenya. Naon wae nu kudu aya diperbaiki dan lain-lain. Nanti hasilnya tinggal perbaikan gitu aja Pak, susah. Oh, Ya Izin, enggak? siap izin Pak. juga Pak, Ah, izin juga Pak. Kebetulan saya mempelajari beberapa tools AI juga dan hmm, menggunakan ChatGPT yang Go juga Pak, yang berbayar, tapi gak berbayar gitu Kak, pakai server India. Nah, berhasil mendapatkan 1 tahun. Nah, itu kan terintegrasi dengan beberapa artificial intelligence juga, Pak. hmm. Nah, salah satunya ada AI Humanizer yang memungkinkan untuk supaya AI detektornya tuh nggak bisa membaca gitu, Pak. Hmm. Dan saya udah coba, memang berhasil gitu, Pak. Apakah boleh seperti itu? Boleh, nggak masalah. Karena kan cuma teknik dan trik aja kan, gitu. Pokoknya pada saat didetek hasilnya pokoknya kudu di bawah 20% gitu aja. Gimana caranya? Pak, saya mah 18. Ya udah cukup 18. Gitu. Oh iya, ya Nggak siapa? masalah. Yang penting jangan 21 gitu. Ya, Kebetulan barusan juga nulis artikel dan memang berhasil juga Pak, itu lolos juga gitu. Jadi berarti aman itu pakai tools-tools itu. aman, nggak masalah. Siapa? Terima kasih. Pokoknya kamu lebih baik menggunakan AI daripada kamu copy paste dari internet. Nama gitu. Contoh dari skripsi yang udah ada, kamu kopas gitu semua, udah ribu ya. Nggak bisa. Ya, jangan sampai ini terulang nih sampai 70 genep tuh. Coba nggak lihat nih hasilnya. Ngambilnya dari mana saja tuh di bio tuh. Kan kalau AI mah kalau Turnitin mah kan detail gitu sampai dengan penyahuan gitu dari mananya tuh. Bisa gitu banyak. Hmm? Bisa sampai ke sumber-sumber nah kena. Betul. Makanya Turnitinnya harus Turnitin yang berbayar. Kalau tidak berbayar ya repot. Ini Turnitinnya Turnitin berbayar, masalahnya bukan Turnitin biasa. Oke. Nah sekarang Bapak mau nanya dulu nih. Sampai sejauh ini bagaimana tentang proposal yang sudah direncanakan oleh kalian? Ada kendalakah atau gimana gitu?
Kalau saya sendiri belum mulai, Pak. Atau lamun belum mulai kumaha pan kedeng deui ya. Fokusin Planning oge. portofolio heula kamari teh. Nanti hari Minggu tanggal 21 itu semua jilidan harus sudah dijilid ya. Portofolio sudah dijilid rapi. Jadi PJ sudah memparaf dan lain-lain. Makanya pekerjaan PJ bisa jadi dari mulai hari Jumat dan Sabtu itu memparaf dan memvalidasi tugas-tugas dari teman-teman mahasiswa. Bapak mau tanda tangan, lamun tidak ada tugas PJ, nanti dimasukkan ke sini. Oke, bagian Bapak yang mengasupkan karena iya mah. eh, Tugas PJ mah hiji tentang kehadiran, yang kedua tentang eh, Muri Yusuf dengan yang Suharsini Arikunto. Sisanya yang lain nanti bagian Bapak termasuk nanti untuk ada eh, apa aktivitas dan partisipasi nanti dilihat dari hasil rekapan PJ gitu ya. Izin Pak, mungkin terkait proposal memang ada banyak juga sebenarnya yang beliau belum mulai dan terkendala di saya sendiri jujur saja Pak menunggu buku panduan tersebut. Kalau misalkan persoalan angket yang seperti itu ya saya sudah siapkan juga, tinggal nanti disebar angketnya kemudian diuji validitas dan lain Kita mah sebagainya. nanti angket mah kalau sudah melakukan seminar proposal ya. Siap Pak. Kalau belum seminar proposal, wawaka. Oke, ku Bapak dikirim tah buku panduan skripsi ini. Udah fix dari Pak Adi. Di grup, silakan dibuka. Jadikan pedoman. Silakan gunakan itu Pedoman. ya. Oke. Siapa? Pedomanku paduan skripsi sekarang. Ya, Ma? Pedomanku panduan skripsi Pak sekarang mah. Ya, sok lah. Diberesan. Silakan itu dipelajari untuk PGMI, untuk PAI, untuk yang kuantitatif, untuk yang kualitatif, mohon dipelajari ya. Gitu. Eh, Contoh nih, Bapak perlihatkan sebuah skripsi yang sudah jadi. Contoh aja. Ini, salah. Ini, oke, nah ulang lagi. Pencariannya pada lemot. Oke, sebentar. Kalau tidak salah, Bapak sudah pernah mengirim contoh skripsi belum? Untuk yang kuanti dan juga yang kualitatif. Belum, Pak. Belum. Oke, ini udah lama ya. Ada sebuah skripsi yang menurut Bapak eh, lengkap ya. Ini contohnya nih. Judulnya adalah, kamu boleh download ini di internet ada eh, full text ya, full text semuanya. Judulnya ini nih, korelasi kedisiplinan melaksanakan sholat berjamaah dengan
perilaku sosial santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Tuburjo, Tugu Semarang. Ini penulisnya Kavi Sofika tahun 2016. Ya, kamu boleh cek nanti skripsinya. Ini relatif lengkap. Lengkap tuh lengkap apanya? Pertama dari sisi, tapi ini jauh sebelum ada AI ya. Ketika membahas metodologi penelitiannya lengkap. Nanti kita lihat metodologi penelitian di bab 3 ini. Ini ada bab 3. Mau pada liatin. Ini buat yang kuantitatif, mohon diperhatikan nih. Ini metode penelitian. Mungkin dari sisi struktur ada perbedaan-perbedaan dengan yang di kita ya. Ini ada variabel dan indikator penelitian. Dijelaskan apa variabel X, mana variabel Y-nya. Di sini juga ada indikatornya apa saja. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Kemudian juga ada kriteria pemberian skornya. Sering, selalu sering, kadang-kadang jarang, dan belum pernah. Ini juga ada rumusnya. Nah, nanti penulisan rumus menggunakan equation ya di Word. Jadi tidak manual. Ini ada, ini kalau belum melakukan eh, eh, dalam penulisan proposal mah tidak ada yang namanya hasil analisis validitas instrumen. Kita mah engke lamun sudah kamu bab 1, bab 2, bab 3-nya oke, baru nanti bab 1, bab 2, sorry. Ketika mau masuk ke bab 3 itu kamu sudah menyiapkan yang namanya instrumen. Tuh, teknik analisis datanya, deskriptif, ada juga yang uji prasyarat, normalitas, linearitas, ada uji hipotesis. Nah ini, itu bab 3-nya. Kita lihat sebelum masuk ke bab 4 adalah ininya di lampirannya. Ini yang menarik lampiran-lampirannya. Karena lampiran-lampirannya detail. Coba lihat baik-baik. Di sini ada lampiran 1, daftar nama respondennya. Siapa saja. Ini kisi-kisi untuk angketnya. Di variabel, indikator, positif atau negatif untuk item soalnya. Lalu ini adalah instrumennya. Instrumen uji coba korelasi. Uji coba ya. Diuji coba dulu. Dari seluruhnya nanti mana yang valid, mana yang tidak valid. Totalnya awalnya 25. Ini variabel perilaku sosial, variabel Y-nya. Ini juga sama di angka 25. Lalu ini hasil uji validitasnya. Validitasnya nanti ketemu dari semua responden. Di sini ada yang valid, tidak valid, langsung ketemu. Nanti berarti nomor 2 itu tidak valid. Nomor 3 tidak valid. Karena sininya ada bahasa tidak valid nih. Ini juga sama. Tuh. Jadi ketidakvalidan dari item yang dipakai sebagai instrumennya. Tuh. Ini lampirannya saja 44 halaman ini. Ini daftar nama respondennya. Jadi kalau untuk uji validitas dan reliabilitas itu tidak menggunakan responden yang akan dijadikan sebagai sampel, tapi orang lain yang ada di sekolah tersebut. Nah ini setelah ada apa? Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dari 25 itu yang valid semuanya ada 20. Ya, ini juga sama ada 20. Nah, ini angket yang sudah fix. Tadi kan 25, sekarang jadi 20. 20. Yang tidak validnya tidak dimasukkan lagi.
Ini pun sama ada 20. Kebenaran we pas 25 jeung 25 berkurang 5 dan 5 jadi 20. Ini perhitungan validitas uji soalnya didetailkan. Ini juga sama. Ini tabel kerja analisis regresinya. Ini tabel distribusi normalnya. Ini Lilly Force untuk krisis L. Ini sama produk moment. Ini dilampirkan si tabel-tabelnya. Sudah. Nanti pembahasannya ada di bab 4. Bab 4-nya ini. Bab 4-nya kurang lebih halamannya ada 33 halaman. Jadi kamu bisa bayangkan 33 ditambah 44 sudah 77. Hanya bab 4 dan lampiran saja. Belum dari bab 1, bab 2, bab 2, bab 3, dan bab 5. Tuh. Ini deskriptif dulu sebelum masuk ke perhitungan statistiknya. Ini baru masuk ke data observasinya. Ini analisis nih. Nah, ini baru sudah masuk ke perhitungan statistik. Tuh. Ini pakai statistik, pakai SPSS. Ini prasyaratnya. Tuh. Kamu boleh cek yang kuantitatif di rumus apa statistiknya dengan menggunakan contoh proposal yang ini. Tuh. Ini pakai SPSS nih. Ini pembahasannya selesai. Kalau untuk yang kualitatif, nanti boleh Bapak kirimkan contoh yang skripsi yang bagus pisan. Kalau nggak salah sudah ya? Belum. Kalau nanti kamu akan menggunakan eh, tekniknya dengan benar. Oke, skripsi bagus pisan. Kalau untuk yang kualitatif, Bapak sarankan menggunakan software-software yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah ada NVivo. Kalau tidak NVivo, kamu pakai eh, apa atlas.ti. Itu ada semua tutorialnya di YouTube. Kemudian kalau kamu pengen beli untuk mendapatkan softwarenya itu ada di marketplace itu murah. Kalau nggak salah hanya 25.000. Bapak kirimkan beberapa link untuk belajar research. Eh, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Di grup ya, silakan dipelajari itu. Coba dibuka dulu deh. Itunya apa? Ayo di grup coba coba.
Bapak kirim juga beberapa buku yang bisa di-download sebetulnya di dalam apa file di dalam link zstriplibrary.sk, tapi Bapak kirim aja ke kali ini. Bahkan dikirim ulang nih, ayat 2. Silakan dibuka tuh. Untuk skripsi kuantitatif, Bapak dikirim contohnya, ada yang namanya Aditya Nugroho dan kawan-kawan lainnya. Uh, double ke PGMI salah tuh. Padahal harusnya ke apa? Ke PAI. Bentar. Oke, sudah banyak bahan yang bisa kamu baca untuk mempermudah kamu pengerjaan proposal skripsi. Sok malam aina dibukaan satu-satu, ulah wakat tidur lamun can dibukaan filenya ya. Karena ini juga bagian dari perkuliahan kita yang selama kurang lebih 4 bulan ini kita laksanakan. Eh, Semua file yang dimasukkan ke dalam grup tolong di-download dulu. Nanti kalau ada yang eh, jangan sampai hilang gitu filenya di dalam grup. Grupnya ulah dihapus gitu ya. Ulah kakak luar tina grup ya gitu. Oke, PJ, PAI gimana Nurul? Oke, paham? Bantu ya. Terus siapa? Ratu? Mana Ratu? Insya Allah Bapak paham. Oke. Berarti nanti hari Minggu eh kalian pertama mengumpulkan dua. Satu adalah portofolio yang sudah dijilid. Jilidnya jilid langsung ya. Bukan dijilid skripsi, Kade. Jilid skripsi mah tebel, Kade. Jilid langsung tuh jilid yang tidak ada ininya lakbannya tapi sekaliguskan. Kemudian yang kedua adalah proposal skripsi yang lengkap dari mulai cover sampai dengan lampiran. Itu untuk apa? Pengumpulan penilaian UAS. Karena UASnya mengumpulkan apa? Proposal skripsi kalian. Begitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di grup silakan tanya saja, jangan japri ya. Kalau japri bisa kapohoan, namun di grup kan ayat gitu. Jadi yang lain pun bisa membaca kalau misalkan masalahnya sama. Kecuali memang masalahnya personal, personal itu artinya menyangkut skripsi ataupun juga proposal masing-masing, nanti bisa silakan untuk bertanya langsung. Ya.
Gitu. Ada yang bertanyakan? Pas nih jam 21.00 berarti waktunya lumayan dimaksimalkan untuk pertemuan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pastikan hari ini juga absensinya jalan terus, PJ, untuk mencatat yang hadir atau tidak hadir. Kalau mau di screenshot dulu, silakan di screenshot untuk apa sebutnya itu eh, bukti kehadiran perkuliahan, gitu. Ya, ini ada screenshot. Boleh di screenshot? Siapa yang mau screenshot? Boleh. Tapi ini masih banyak yang off kamera ya. Udah lah, tampil. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertemuan kita akan terus berjalan walaupun mungkin UASnya sudah selesai karena nanti pun akan ada pendampingan khusus untuk memastikan proposalnya bisa dimaksimalkan termasuk skripsinya. Karena nanti skripsi kalian itu harus juga dibuat dalam output lain yaitu dalam bentuk artikel jurnal. Jadi gimana caranya artikelnya bisa maksimal, berarti pendampingannya terus juga maksimal. Lamun pendampingannya kalian tidak ikutin ya salah sendiri kalau kalian nggak ngerti gitu. Jadi Bapak, Pak Adi, Pak Hasan, Pak Ketua itu ya mencoba untuk memaksimalkan untuk sekarang yang semester 7 itu ada 3 targetnya. Satu, skripsinya berkualitas. Dua, memiliki output artikel yang bisa disubmit. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, menaikkan reputasi kampus dengan kemampuan akademik mahasiswa dalam hal melakukan riset. Jadi kalian itu perlu beruntung pendampingannya akan terus banyak dilakukan. Dan kita berharap suatu saat kalian bisa memaksimalkan semua yang dilakukan itu dalam tataran-tataran yang lebih luas. Gitu. Oke, terima kasih. Eh, salam sehat buat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.